berilah kabar gembira, jangan membuat lari. Nah, salah satu nanti 70 menit ke 75 atau babak kedua Bobotoh keluar itu bagian daripada lari karena Persib tidak memberikan kabar gembira. Jadi masih ada musola yang kotor, kamar mandi yang nggak bisa dibuka, airnya katanya nggak ada gitu kan, karena saya nggak sempet masuk ke kamar mandinya. Jadi kata beberapa orang memang airnya nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Iya. Bayangkan bro. Jadi betul 125.000 gitu. Jadi betul. Kumaha? Oh, udah beli tiket online mesti ditukerkan. Mesti karena ya itu tadi untuk mengurangi calo katanya. Oke. Kan. Nah, sedangkan kalau bagi saya kan repotnya. Rumah teh sebenarnya mah deket ke GBLA, tapi harus ke ujung Lingga. Tawaf lah gitu. Tawaf lah. Macet deh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Selamat datang di ID Talks Wong Bandung yang tidak ada yang lebih Persib Bandung dibanding saya. Bareng saya Farhan Jamil, juga Rizal Sunandar seperti biasa, host dari Wong Bandung. Wong Bandung. Juga kita barengan Coach Dania. Ya, Coach Dania gokil luar biasa. Kita mau ngomongin tiket Coldplay. Bukan. Persib Bandung. Tiket Aldi Taher. Oh, itu dia benar. 100 juta yang tidak. Bener eta. Luar biasa caleg kita. Iya benar. Persib Bandung kemarin main. Apal kan? Bener. Skor 3-1 ya? Nah, radionya. Awal-awal hiji. Penalti Persib. Luar biasa. Main di Siliwangi. Di GBLA gokil luar biasa. Gimana? Kamu nonton teh lain Persib nonton teh. Nonton atuh Di stadion. di imah lah. Tapi ngomongin soal Persibnya ya bukan orang Sunda kalau nggak suka Persib. Betul. Bener, Suka. Bener, Asam rasa tertuduh gitu. Suka. Cek kemarin Persib penalti teh san dilanggar. Novarianto. Parah sih. Robi Darwis. Ayo bener, Ridwan Barkawi. Aslinya ieu mah ya Robi Darwis. Robi Darwis. Ya Allah. Oke, Robi Darwis. Robi Darwis pemain SM. Pemain Persib. Karena Robi Darwis. Itu orang senyatet balik kita kemarin. Sok searching. Aya Robi Darwis. Aya Robi Darwis. Tapi lain pemain ayeuna tuh. Ayeuna. Robi Darwis. Asli bodoh iki. Robi Darwis. Robi Darwis Persib. Pemain sepak. Oh, balik itu imbang lah ya Robi Darwis. Pemain Robi Darwis Persib nu anyar. Sekarang ya, Persib sekarang. Masih di tolol-tolol gitu, Bro. Tahun 2000 mana bro? Oh iya. Percaya. Siap. Jadi ngomongin soal Persib yang kemarin memulai laga di Liga 1 musim baru, itu sangat menarik gitu. Menarik. Tapi, ya menarik dari segi skor. Itu menarik sih dari segi skor mah, soalnya imbang di kandang itu sama dengan kalah berenang. Iya. Oh iya benar. Iya. Nah, tapi yang lebih menarik itu soal ya ada kontroversi atau pro kontra dari Bobotoh. Karena soal tiket. Tiket. Yang pertama tiket naik dari musim lalu itu yang paling murah itu 70 sampai 100.000. Utara, selatan, timur itu. Terus paling mahal 200.000 VIP. Nah, untuk musim sekarang paling murah itu 125.000. Dan paling mahal itu VIP 400.000.
Mahal Nonton kan? Aldi Taher toh. Mending nonton Aldi Taher. Mending toh. nonton Aldi Aldi Taher Taher. jeung mending 125 mah full service di Pasar Baru ya. Bener, bagus, Gila, bagus, gila, bagus, gila, gila. Set apple to apple. Bener dah. Hmm. Nah, kita akan ngomongin soal itu, soal tiket dan juga nanti akan dianalisa soal taktik oleh Coach Dania yang jauh-jauh kita datengin dari Ranca Ekek. Tapi Jauh. sebelum ke situ, kita ngomongin soal tiket dan bagaimana fasilitas. Betul. Bener gak? Fasilitas yang ada di Ya. stadion gitu kan. Hmm. Nah, kebetulan dari kru kita, dari kru ID, Jabar Ada Express yang ID, nyusup. ada yang nyusup. ada yang nyusup sebagai supporter legal. Sebagai supporter yang legal, dia bayar, bukan Bayar. pakai kartu Iya. pers. Oh, enggak memanfaatkan. Enggak memanfaatkan, dia mau motor sejati. Siap. Dia mau motor sejati. Apa? Kang Ado, cika dia kumaha. Siap. Ini Siap. kemarin nonton. Nonton di stadion. Oke. Nonton di stadion. Mangga. Mangga, Pak Dul. Abi pangkasina ya. Berdua. Jadi Pak Dul kemarin teh nonton KGBLA. Ya nonton kemari sengaja gitu kan pengen hiburan lah kan biasa gitu kan Senin sampai Jumat kerja minggunya hiburan Oh, nonton merasa bola. tertekan kerja. Oh, betul. Jelas. Parah, Bro. Parah sih, parah. Bro. Jenuh pengen nonton. Jenuh. Jadi gini mungkin Pak Dul yang menjadi pertanyaan bobotoh atau jadi polemik. Kemarin kan dari Jabar Express ID itu mewawancarai salah satu kelompok supporter Oke. Frontline Boys. Frontline Boys. Dari Frontline Boys itu sebetulnya nggak mempermasalahkan tiket naik itu hal yang sangat wajar di era sepak bola industri. Ya untuk sepak bola modern sangat wajar ya. Penjualan merchandise dan segala macam. Ya, karena itu kan salah satu pendapatan klub juga klub. gitu. Nah, tapi ketika tiket itu naik, kan sebuah sistem ekonomi atau hukum ekonomi itu ketika kita mengeluarkan sesuatu, naon sih orang bakal menang naon gitu kan. Nah, feedback bagi penonton teh apa? Gitu. Tah, ayeuna masuk kadinya berenang. Pak Dul. Kumaha sih? Jadi sebenarnya mah awal nama di aplikasi ya. Sebenarnya dari tiket kan udah online dari 2018. Cuman dari 2018-19 tuh masih aman lah ya. Nggak ada permasalahan. Ya ada mungkin sedikit-sedikit. Cuman nggak kayak sekarang gitu kan harus verifikasi KTP segala macam kan. Pinjol gitu. Kayak pinjol. Kayak pinjol. Aslinya, jadi abus daftar aplikasi Persib teh kudu upload foto KTP. Bener-bener kieu itu motor Satu gitu, satu upload scan foto KTP, KTP sama foto selfie. foto selfie bareng KTP kieu. Nah, Serius. gitu. Keamanan. Keamanan. Jadi kalau ada yang macam-macam stadion gampang dilacak. Gampang gacak. Eta. Tujuan apa eta? Jadi di banner we teu meunang ka stadion. Temen di calo ya. Untuk calo. Ya kan tujuan tiket online teh biar mengurangi calo. Hmm. Gitu. Tapi masih lo banyak. Lanjut Pak Dul gimana? Nah, kerudetan lo nya. Untuk Sunda mah kerudetan teh udah ada di H-2 karena ada akun yang mesti diverifikasi. Jadi kalau saya mah udah diverifikasi dari dulu. Gue foto sejati kan. Foto sejati. Paling Persib. Paling versi. Ketik Sunda. Di Sunda. Ya biru ya Di besar. Karena biru. Abdul Bena Bandung kan. Lanjut tuh. Jadi gitu kalau saya mah karena udah lancar nggak perlu verifikasi. Cuman kendala ada pas di pembayaran. Jadi masih error tuh beberapa kali coba akhirnya ke 5 kali kalau nggak salah baru bisa. Tapi bayarnya teh lewat m-banking gitu. Tapi kan nggak semua orang punya m-banking ya. Oh jadi pilihan nanti m-banking hunkul gitu. M-banking sama GoPay. Oh sama GoPay. Saya nggak lihat opsi Indomaret di situ. Biasanya mah ada ya. Indomaret atau Alfamart. Boleh Indomaret kalau mau protes ke Persib silakan. Masa nggak dianggap lagi? Dan naon di Naon bebas. Oke. Nah, terus yang kedua di situ tuh ada pilihan. Ada tiket timur yang kan harus ditukar ke fisik ya. Tiket fisik.
antara ke yang di Gatsu apa? Lain John Kodi- Zipur di Gatsu mah. John Jipur mah di ujung Berung. Di Ujung Berung. Oh, Yang di Gatsu Sesko. Sesko jalan Ade. bukan yang di Siliwangi itu kalau nggak salah mah dukernya teh. Terus Nah, saya mah kebagiannya yang di John Jipur. Mm-mm. Oh, udah beli tiket online mesti ditukerkan. Mesti karena ya itu tadi untuk mengurangi calo katanya. Oke. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau bagi saya mah kan repotnya. Rumah teh sebenarnya mah deket ke GBLA, tapi harus ke ujung Tahu apa lah gitu. Iya, Tahu apa tahu lah. Oh, Ya, macet tuh kan. Kudu muter ke Panyilekan. Jauh gitu kan. Ya, bensin deui, ongkos deui, can parkir. Nambah deui itu kos kan jadi sabaraha. Tuh, akhirnya nyampe stadion. Pas mau masuk ada keanehan. Apa tuh? Mantap. Baju Jadi- di GBLA. Jadi ya kalau makanan dan minuman mah udah udah di umumin sebelumnya di sosial Medsos, media, di medsos Persib gitu kan. Cuman pas nyampe sana ternyata ikat pinggang nggak boleh dipakai. Oke. Lucu bisa nih. Yang dipublish gak boleh bawa makanan. Eh, Tapi di medsos itu ada nggak aturan nggak boleh pakai ikat pinggang? Nah itu tuh nggak tahu tuh dia ada nggak ada atau nggak. Cuman pas nyampe sana nggak boleh pakai ikat pinggang gitu kan. Ya saya kan caranya logornya. Logor. Ya, saya nekat masuk. Ternyata Oh di pemeriksaan lah dibuka ya gitu. jadi awalnya mah sama polisi, cuman si polisi tuh udah ngingetin gitu kan harus dibuka segala macam, harus dibuka, disimpan di bagasi lah kalau mau aman. Cuman saya maksa gitu kan, pengen masuk dah nyak kumadenya. Logor. Nya Logor. logor. Akhirnya kan Jangan rapia tuh. ente Tali sepatu. ke pemeriksaan kedua sama tentara. Nah, sama si tentara ini nggak ada toleransi, jadi harus dicopot. Jadi balik lagi saya ke parkiran. Gitu. Emang sabuknya bahaya. Bahaya. Banyak videonya yang langsung begini. Nah, bahaya bro, bahaya. Weh. Bahaya. Tapi kan saya mah kan nonton bola hiburan. Lanjut Pak Dul. Jadi ketika di stadion, oke, lolos sebenarnya. Lolos, begitu ikat pinggang dibuka lolos lah. Lolos. Masuk di Lolos. tribun Tribun Timur, Timur. Gerbang K. Oke. Gitu. Berarti bareng timur itu di sebelah mana? Di tengah di K itu di sebelah mana? Sayap kiri. Oh, bareng-bareng Hampir sayap anak-anak kiri. frontline. Iya, Heeh. iya. Berapa tadi harganya? 125 berarti? 100 kalau saya mah 100.000 karena masih Oh, early Bisa bird lah. ya Early gitu. bird ya. early bird. Apa early bird? Apa? Lu segala bodoh. Apa? Early bird. Hampir burung. Balik. Terus. Oh, oke, gitu. Masuk berarti waktu itu masuk udah berjalan pertandingan atau belum? Belum, masih pemanasan. Masih pemanasan. Pemanasan. Ya kan Semangat. cari posisi duduk yang pas. Oh betul. Ya kan. Meh kalangan pagar. Nah, Aslinya Kita naik orang pagar. nonton terakhir lawan Persikabo nya eta kehalangan. Jadi kan di stadion-stadion di Indonesia kan masih kena pakai pagar. pakai pagarnya supaya menghindari Kerusuhan. bukan Kerusuhan kerusuhan sih. lemparan. loncat langsung ke lapang anu Ya. invasion teh non sih ngaran Pitch bahasa invasion. Pitch invasion. pitch invasion Oh, pitch invasion Ada istilahnya tadi. Ada istilah. aya istilahnya itu teh. Parabas istilahnya tadi. Nah, eta istilahnya benar di stadion terus itu banyak spanduk-spanduk kritik terhadap Kritikan. manajemennya. Itu udah ada. Jadi sebelum main memang bukan ada komando ya. Ya itu mah kesadaran pengen masing-masing aja lah ya. Bawa spanduk kritikan. Jadi pada dipasang tuh. Jadi sepanjang laga teh nggak ada chance, nggak ada Soalnya Ya, kan ini. Bro, change, non bro, change. yel Oh, iya. yel. jadi Iya. stadion teh. Kecuali ada serangan. Karena tuh bahasa-bahasa Soalnya ya bro, kan kemarin saya teh nonton pakai headsetnya. Kan biasanya mah nonton awal-awal teh pakai aya change gitunya, aya yo ayo karena gitulahnya. Iya. Tah kemarin mah penuh ku umpatan we. Empatan kemarin mah. Si nu didengikeun dina TV teh. Beda teh coach pas keur nonton teh si ieu na tayangan ulang si lagana
Nonton kan? Nonton. Si beda we si rasana teh gitu. Karasor gitu tuh. Nya Tepuguh we, tepuguh. Oh, Tepuguh gitu. Nah, itu teh Padul berarti kan ada wacana sebelumnya teh bakal ada koreografi kan ya di anak-anak Viking Persib Club ya di timur. yang Cuman, di timur. ya, Tapi kan nggak jadi nggak jadi naik. Nggak jadi naik gara-gara protes terhadap manajemen kan. Aksi protes kepada manajemen bahwa dengan sistem tiketing yang satu mahal dan dua ribet. Ya. Nah, kemudian ada hal seperti komunitas yang nggak diperhatikan lah ya. Harusnya kan keinginan bobotoh yang ada di komunitas itu diberi jatah sekian gitu. Dan lain sebagainya itu kan debat-debat lah. Itu kita nggak ikutan di situ ya. Nah, terus ada himbauan untuk keluar di menit 75. Ya, menit 75. Sebenarnya mah di utara teh menit 45 tuh udah keluar. Jadi begitu babak kedua, babak pertama beres, mereka tuh udah pada keluar. Yang di utara tuh kelompok apa tuh namanya? Pokoknya di utara. Nah, baru Tribun Timur, sebenarnya Tribun Timur tuh nggak semuanya keluar. Yang timur sebelah kiri tuh front line ya. Jadi itu pada keluar menit 75 pas penalti. Nah, itu pada keluar tuh. Tuh. Nah, terus itu kan soal sikap dari bobotoh ya mengenai. Ya itu mah sikap supporter aja. Ya. Nah, terus tadi kan ngobrolin soal tiket yang mahal dengan fasilitas kan. Oke. Kita harus kan berdengannya bahwa kita mengeluarkan sekian, kita harus dapat apa gitu. Nah, itu gimana tuh soal fasilitas Pak? Kalau fasilitas sih sebenarnya mah nggak jauh beda ya dari musim kemarin. Musim kemarin tuh tiket berapa sih? 70.000 ya? 70, 75, 70. Sekituan ya. Nggak jauh beda sama waktu 2018 tiket masih 50.000. Jadi masih ada musola yang kotor, kamar mandi yang nggak bisa dibuka, airnya katanya nggak ada gitu kan, karena saya nggak sempet masuk ke kamar mandinya, jadi kata beberapa orang memang airnya nggak ada gitu. Oh, nggak ada? Iya. Bayangkan bro. Jadi 125.000 gitu. Jadi betul, kumaha? Oh, check-in mah nggak. Nah jadi check-in kan. Check-in kan bahasa umum bro, tong negatif. Iya benar. Check-in hotel mah biasa aja. Biasa aja kan. Fasilitas hotel kan ngeunaheun gitu. Sare ngeunaheun Aduh. Oh jadi untuk tiket yang 125 ini fasilitasnya sama kayak 2018 yang harganya 50.000, biasa aja nggak ada yang berubah. Sama aja sih, nggak ada yang berubah. Saya kan 2019 mah mainnya di Jalak Harupat ya. Jadi nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Itu kalau untuk fasilitas mah si paling Persib dari hatinya sepanjang pertandingan langsung tekan dari hati. Tapi itu soal kan ayah stewardnya apa tuh stewardnya nggak untuk steward teh nu ngajaga di pinggir lapangan. Oke. Jadi mun aya tadi pitch invasion. Steward nu ngahalauna lamun di baris pakai rompi kan. Bener pakai rompi. Pakai rompi, tapi kan aya di laluar mah make rompi teh bener targak lurus gitu nya. Aya gol teh kejat gitu. Aslinya teu melongkat tukang. Saya aja bisa lawan Persikabo terakhir musim kemarin. Aya nu bari cingogo di tribun tengah jagaan supporter bari ngavideo bari udud eta kumaha carana gitu. Tapi kan ada pelatihan sekarang mah. Pelatihan. Siap termasuk adinya ya. Mereka bingung kumaha di sana. Ya benar. Nah itu kan ada steward kan, terus ada spanduk-spanduk yang bernada kritikan. Itu ada pengamanan dari steward itu nggak? Nggak ada sih. Sebenarnya kan kalau mau pengamanan spanduk itu dari awal masuk gitu. Dari yang tadi ikat pinggang nggak boleh. Cuman ini mah ya udah nggak apa-apa, lolos aja sih. Bener di awal, tapi di awal lolos ya. Tapi kan bisa misalkan eta spanduk naon gitu steward teh. Oh enggak sih. Saya juga barengan sama yang bawa spanduk. Jadi gitu. aman-aman aja. Oh gitu. Cuman itu yang aneh. Atau loba pisan beureun. Jadi ya sih bingung sih dah steward oke Korea rame beureun. Gitu ya, kan bentuk ekspresi supporter.
Karena bener bro, ketika seseorang itu jadi supporter, dia itu menanggalkan setiap identitas yang dilekatkan. Mengerikan. Yes. Bener bro. Kecuali wartawan. Canda. Abdul Mayer. Abdul bayar tiket. Oke gitu, Pak Do. Support gitu aja sih. Aya nu bade disampaikan deui mungkin harapan ka Sebagai bobotoh. sebagai bobotoh ya, lain Kalau- sebagai pegawai Ulah tuh mau kata. Kalau harga sebenarnya mah nggak masalah ya tiket mau 200.000 juga gitu. Asalkan itu tadi fasilitas apa yang kita dapatkan gitu kan sebagai supporter, kenyamanan nonton ya dapat juga gitu kan. Kalau ini mah kan nonton nggak nyaman gitu. Terus juga fasilitas yang ada di stadion nggak memadai juga. Jadi bayar 200.000 teh berat. berat lebarnya mending Lebar. pakai ke pasar barunya. Beli oleh-oleh haji, bro. Musim haji. Musim haji ayeuna teh. Tenang, dibersihan. Bisa. Oke, nuhun Pak Do. Ya, Bisa sama-sama. kembali lagi ke kondisikan kamera. Siap. Terima kasih ya, itu dia soal tiket pengalaman dari bobotoh. Pengalaman betul. Langsung. Ternyata memang lamun dek mahal yang tidak naon so dibayar. Tapi Urang mah ngerasa oke naon dibayar teh feedback dengan bener. sih. ajeng diperhatikanlah atau dengar gitu keinginan-keinginan dari bobotoh gitu. Oh emang selama ini gak didengar? didengar. Bro, kan didengar. Nggak sih sebenarnya. Maksudnya, manajemen itu jangan anti kritik gitu. Benar. Dialog dengan bobotoh, Ya. keinginan bobotoh itu apa, sampaikan dan lain sebagainya. Jadi ada win-win solution gitulah. Benar. Berniat nonton Persib tuh. Berniat. Karena komentar-komentar yang keluar kayak love Persib, hate management, hate itu kan bukan benci itu kan tanda peduli. Itu dia. Benci itu tanda wah ya kayaknya ada yang salah dia mesti dibenerin. Nah, gimana kalau gak ada yang lagi yang peduli kan? Sepak bola bro, Persib Bandung bro. Oke lanjut Bro Jamil. Si paling Persib. Paling Persib bisa. Persib. Nah kemarin pertandingan pertama di musim baru ini Persib PSM 1-1 gokil luar biasa. Luar biasa di mana? PSM Madura. United bukan Medan, sorry. Cek siapa PSM? PSM Medan. Makassar. Makassar. Parah ya pengetahuan sepak bola salah mawahos urang. Nah soal permainan kemarin. Jangan dulu ke situ. Oke. Bagi antum kan seri adalah kalah karena main di kandang. Di Siliwangi kan? Gebela. Sebagai mungkin bobotoh atau siapapun wargi Jabar yang belum kenal ini, saya di tengah-tengah kita itu Betul. ada Coach Dania. Coach Dania bisa dicerat. Jadi dia bisa ke sini itu waktu itu kurang lebih 2 minggu kemarin saya ngontek Coach Dania ini lagi pelatihan, lagi lisensi, ikut program lisensi bareng Made Wirawan ya? Iya, Made Wirawan. Itu berapa lama itu? Untuk waktunya 12 hari. 2 minggu. 2 minggu, Bro. 2 minggu. Karantina. Iya, karantina ya. Bener. Karantina. Iya, benar. Bisa kadang lu tuh. Gue karantina tuh oke, bro. Covid. Oke. 12 hari. Iya. Itu lisensi apa? Lisensi CAFC. Diploma PSSI. Oh, berarti CAFC. Tapi diploma. CAFC. Apa itu singkatan turun? Bukan singkatan. Oh, ini tuh singkatan. C itu teh kayak grade. Grade. Gitu. Iya. Kelas. AFC itu federasi. Oke, ngerti saya itu. AFC federasi mana? Asia. Bener. Bener, bro. Kacau. Itu udah lumayan. Terus Lanjut. Iya. Jadi apa aja tuh selama di sana? Mendapatkan pematerian dan langsung praktek. Oh, langsung praktek. Iya, materinya apa aja soal apa? Untuk minggu pertama kita mengulang dulu materi yang diberikan waktu lisensi D. Jadi sebelum C itu ada lisensi D terlebih dahulu. Jadi paling rendah tuh D. D. Iya. Dalam lisensi D itu
di mana diperuntukkan untuk melatih usia anak-anak, usia dini, usia 6 sampai 9 tahun, di mana dalam fase itu ada fase bermain. Ya. Terus ada fase 10 sampai 13 tahun, di mana fase itu adalah fase pengembangan skill. Oke. Jadi tadi fase awal itu berapa? 6, 6 10, sampai 6 sampai 9. 9. Ya. Oh, itu D itu di situ. Iya, 6 sampai 9 dan 10 sampai 13 tahun. Itu untuk D. Oh, Oke. berarti 2 kelompok umur. Iya. Terus Sedangkan untuk C itu kita fokus di pengembangan permainan. Usia dari 13 sampai 17 tahun. akhirnya. ngerti bro. Mencoba setik-setik. Menyengarangai setik-setik. Tadi saya tertarik bahwa di kelompok usia dini gitu kan Iya. dikatakan 6 sampai 9 tahun. 10 sampai 13. 13 itu adalah game for game. Apa sih istilahnya bermain untuk bermain gitu? Iya. Maksudnya itu apa? Jadi bermain untuk bermain itu si anak-anak diberikan kebebasan mengeksplorkan bagaimana cara dia bermain. Maksudnya sakahaya kumaha atau Ya pelatih hanya menjadi pendamping, mediator. mediator. contoh misalkan saya anak usia Ya, 9 tahun. ya. Dalam materi itu adalah MBM, main belajar main. Main belajar main. Iya. Nah, kumaha maksudnya Nah, apa sih teknik gini? belajar naon mainan kumaha. Oke, misalkan contohnya mainnya kita freeze. Contohnya freeze itu kucing-kucingan. Membawa bola terus kita kena ke yang lari. Jadi ini salju atau freeze. Itu Freeze teh beku. Beku freeze, oke. Ya, itu mainnya. Mm-mm. Terus belajarnya untuk apa? Belajarnya ketika si anak tersebut mengambil keputusan Decision. di session. Maksud dari keputusan di situ kayak gimana? Keputusannya ketika dia dikejar sama temannya, dia berlari kemana? Itu kan bermain ya. Ya. Nah, penerapan dalam apa sih permainan secara langsung gitu. Game ada nggak game internal atau kayak Ada. seni? Nah, itu tuntutannya buat apa tuh? Untuk kegembiraan. Ah. Jadi ketika dia mencetak gol, dia gembira. Pure kosong ya bermain ya. Itu Iya. budak happy. Terus kan banyak keluhannya dari Sintayong. Siapa Iya. Sintayong? Pelatih bro. Pelatih dah. Pelatih mana? Timnas. Timnas mana? Timnas Thailand. Timnas orang tuh. Sintayong apa? Sintayong. Mereka kan dia itu seringkali mengeluhkan bahwa pemain Indonesia itu di level senior dasarnya itu belum baik. Maksud dasar itu passingnya. Nah, itu kok diajarkan dari usia dini atau gimana tuh? Untuk passing. Heeh. Ya, untuk passing itu diajarkan ketika usia fase pengembangan skill. Itu di Untuk usia 10 sampai 13 tahun. 10 sampai 13 tahun itu mulai teknik. mulai. Iya, teknik. Jadi Tapi teknik dasar kan? Iya, jadi tingkatannya itu adalah latihan teknik, latihan skill. Skill itu jadi ada apa tuh tingkatannya tuh disebut dengan ada gimana ya? Skill itu tingkatnya lebih tinggi daripada skill daripada teknik. Kalau teknik tanpa ada lawan atau tanpa ada aturan. Jadi misalkan latihan teknik passing itu berhadapan. Oh, jadi tanpa teknik. Ya. Sedangkan melatih skill dilakukan bentuk apa? Contohnya bentuk diamond. Langsung setelah passing bergerak. Oh gitu. Oke. Itu maksudnya skill gitu. Ya. Kalau teknik yang penting bisa nendang dulu. Nah, gitu. Paham. Nah. Nah, itu 12 hari itu berarti levelnya usia berapa tuh? Maksudnya difokuskannya. Nah, untuk minggu pertama ya usia 6 sampai 9 dan 10 sampai 13. Nah, untuk 6 sampai 9 aja hanya mereview. Nah, kita terfokuskan pada 10 sampai 13 di Sampai minggu pertama. 13. Ya. Sedangkan di minggu kedua terfokus pada 13 sampai 17 tahun. 13 sampai
17 tahun. Ya. Nah, kalau yang 13-17 sudah apa pengembangan skill tadi? Pengembangan Pengembangan permainan. Pengembangan permainan. Oke. Ya. Itu kan di ruangan belajar teori mungkin ya. Iya, di ruangan belajar. Nah, kemudian ada praktek. praktek sama analisa praktek atau gimana itu maksudnya? Untuk praktek itu pagi hari kita praktek mempraktekkan pematerian yang kemarin pada sore hari. Siapa itu yang dijadikan kelinci percobaannya? Yang dijadikan sebagai itu orang-orang yang praktiknya itu ada SSB yang ada di Asosiasi PSSI Kota Bandung di naungan naungan. Langsung PKL. Langsung praktik kerja lapangan. Langsung praktik kerja lapangan. Nah, tapi waktu itu kan nonton, kalau nggak salah saya lihat story Coach Dania itu nonton Persib ya pas uji coba. Iya. Belajar analisis juga nggak? Iya, belajar analisis. Ada materi tentang menganalisis. Terus nanti dipresentasikan kalau nggak salah. Iya, dipresentasikan. Oh, di kelas dipresentasikan. Menariknya dia jadi. Jadi itu asal-asalan ngelatih. Betul. Ngelatih. Itu tapi dengan pengalaman 12 hari itu atau lisensi CAFC itu bermanfaat di sana sih yang karir coach. Sangat bermanfaat. Apalagi ketika ingin memegang liga, contohnya liga junior kan C ini diperuntukkan untuk Suratin ya. Suratin itu kompetisi. Suratin teh toko sepak bola, bro. Ya, dijadikan suatu nama kompetisi untuk usia muda, di mana usia 15, dari usia 13, 15 dan 17. Ganjil. Oke. Usia ganjil. Lamun usia genap kan? Ada Elite Pro lamun usia genap. Elite Pro Academy. Eva. Mulai masuk santai. Pelan-pelan, bro. mulai masuk. Oh, grade C itu peruntukannya untuk itu. Iya, bisa memegang kompetisi di usia muda. Jadi teu sagawayah gitu, bro. Jangan latih budak ge. Jangan latih teh. Kayak kan malah praktek. Iya. Malah praktek bagus. Malah praktek, betul. Benar. Jadi jika dukun gitu. Iya. Nyembuhkeun tapi teu boga lisensi gitu. Iya, betul. Oke, coach. Ngomong-ngomong soal biaya habis berapa tuh? Kemarin tuh pendaftaran 10 juta. 10 juta. Iya. Lamun kalau ingin naik lagi ke B berarti ya? Iya, B. Berapa tuh? B itu hampir sekitaran 30. 30, bro. Wah, ya lur. Mengerikan oke. Sering ada di papai D, C, B, B untuk apa itu B? B mah diperuntukkan senior. Ya, Liga 3. Liga 3. Liga 3. Nah, itu amatir. Amatir. Masuknya BPL. Oh, itu C, itu bisa C. Menyekel klub di BPL. Tergantung regulasi dari panitia BPL-nya. Oh, kita harus baca dulu si regulasi BPL itu head coach-nya harus berlisensi atau enggak gitu kan? Iya, betul. Kakara senior. Liga hiji bisa tanya ke Liga hiji. Liga hiji kalau nggak salah sekarang udah naik lagi. Udah naik. Apro. Ya kene tinggi A. Iya. Apro. Jenjang karir pelatih agak ini juga ya. Masak sekarang kan ada di Bayangkara menurut salah. Jadi Bayangkara itu pelatih utamanya sedang ikut kursus kepelatihan lisensi untuk sementara pakai pelatih yang waktu itu nanganin Persib di Liga Asia. Pak Emral Abus. Itu Apro itu dia Apro. Itu dia apa sih? Sering nanganin klub yang dalam tanda kutip si pelatih utamanya itu lagi lisensi. Spesialisasi itu. Spesialis badal ya. Badal Jumat. Soal kepelatihan menarik kan ya? Menarik kan. Gitu. Terus mun pelatih timnas ya pertanyaan tolong. Pelatih timnas gimana? Pelatih timnas Apro. Ya, tergantung dari federasinya. Apakah dari AFC, UEFA kan beda-beda. Kalau UEFA ada UEFA Pro. Kalau AFC kan AFC. Nah, si Luis Milagi kan UEFA Pro ya. Iya. Itu kan setara dengan gitu kan gitu. Jadi SMK SMA maksudnya. Pada itu kan beda federasi gitu. Iya. Jadi lisensinya ikut ke UEFA gitu kan orang mana Cik Luis Mila. Hah?
Itali. Garut. Spanyol, bro. Saya beda sarua saya ketawa. Oke, ngomong-ngomong Luis Milla. Sebagai pelatih yang masuk musim kedua di Persib ya. Iya. Musim kedua, musim lalu itu kan menggantikan Rene Albert. Ya. Sebelum Rene Albert Jaya Hartono kan. Kita kacau-kacau. Kacau. Sebelum Luis Milla masuk menggantikan Rene Albert, Persib itu kan waktu itu terpuruk ketika Rene Albert di demo. Si Albert teh jenjang rentang waktu Luis Milla titiran kira. Si Luis Milla itu waktu itu masuk Agustus kalau nggak salah. Agustus musim lalu. Musim lalu. Jadi Albert itu di demo Boboto gara-garanya performa buruk. Miskin taktik lah kalau bahasa di medsos mah. Nah, Luis Milla masuk. Kalau pertandingan pertama itu setelah Robert Albert out lawan PSS Sleman. Waktu itu sama Budiman Yunus. Budiman Yunus itu Budiman Yunus. Budiman Yunus kemudian lawan Rans kalau nggak salah. Ya. Yeah. Terus terbang ke PSM, tapi Luis Milla waktu itu nggak langsung latih. Yeah. Lawan PSM, alasannya baru datang, kondisinya belum fit. Jet lag. Waktu itu Persib dibobol ke PSM. Sama PSM. Yang waktu kemarin juara kan PSM. Nah, setelah PSM lalu Luis Milla masuk. Dia membawa Persib tanpa terkalahkan berapa laga gitu. Sebelum akhirnya turbulensi tumbang ku PSM deui. Terakhir pas awal teka elehkeun teh di GBLA. Nah, didinya we mulai inkonsisten Persib teh. Nah, sekarang masuk ke musim kedua. Kelebihannya musim kedua ini Luis Milla bebas untuk memilih pemain. Ya. Kan beda waktu itu kan dia warisan dari Robert Albert. Sekarang kan diberi kebebasan untuk memilih pemain. Ada pemain masuk siapa aja coba? Ciro. Bukan, Ciro itu udah musim lalu. Sebelumnya. Capek aing kudu mikir. Cara kita tinggal palpun. Saha pemain anyar masuk sawah, Bro? Rian Kurnia dari Persikabo. Rian Kurnia. Edo Febriansah dari Rans. Penyanyi ya? Hah? Kemudian dari belakang itu ada Alberto Rodriguez. Pembalap tapi Rodriguez pembalap. Saha? Rodriguez pembalap. Marquez. Rodrigo. Kemudian di tengahnya Tiron Del Pino. 4 Putu Gede di belakang. Oh, itu baru juga. Putu Gede baru, terus Putu Gede udah ya, kurang 5 ya? 5 pemain. Bari main kabeh eta kemarin? Kemarin main semua kecuali Tyron itu masuk di babak kedua. Bari 25 menit karena cedera. Iya. Nah, gitu. Kemarin hasilnya imbang coach 1-1. Nah, dari analisa coach Dania, gimana tuh Persib kenapa bisa imbang gitu? Iya. Secara sederhana mungkin supaya lebih dipahami lah. Iya. Jangan ya. santai itu kan. Secara formasi dari Persib dan Madura itu tidak jauh berbeda. Mereka mengandalkan tim Madura maupun Persib mengandalkan dari sektor lini sayapnya. Lini sayap. Iya. Dari sayap untuk membangun serangan, melakukan scoring atau gol. Dan jadi pada formasi dasarnya, formasi dasar Madura itu 1-4-2-3-1. Sedangkan Persib itu 3-4-3. Akan tetapi waktu pas Prasna itu berubah. Prasna maupun Persib ataupun Madura. Oke. Persib dulu. Persib itu posisi naturalnya berapa? Posisi naturalnya 3-4-3. 3-4-3. Iya, di mana si Beckham itu di depan kalau secara natural. 3 itu berarti kan siapa aja tuh coach di belakang teh? Di belakang tuh ada Putu Gede,
Alberto sama Sato. Sama Daisuke Sato. Iya. Oke, terus Untuk di tengahnya ada Rian Kurnia. di kanan ya? Ya, kanannya Rian Kurnia. Ada Klopp, Irianto, dan Edo. Ya. Di depannya ada si Ciro, David Da Silva, dan si Beckham Putra. Oke, terus nah yang ingin saya tanyakan gini coach, gol cepat Iya. menit berapa bro? 40. Gimana? Menit 5 bos. Kenonton sih? Oh, 5 kagolan. Karek 5 menit Persib kagolan. Iya. Itu kronologisnya gimana coach bisa sampai si Jaja dari Madura United itu Ya, bisa masuk? Jaja. Hugo Gomez, Hugo panggilannya Gomez, Jaja. Gomez, bro. Gomez. Ya. Gimana tuh? Ya, itu berawal dari set piece. Set piece. Set piece di mana ada kombinasi play, set piece, Jakob ya, kalau nggak salah ya, yang nendang. Jakob melakukan servis, ada kombinasi sama Nopan, sama Nopan kalau nggak salah ya. Si Rivera atau Rivera kalau nggak salah. Rivera ya, sama Rivera melakukan set piece-nya passing dekat ke Rivera, di situ terjadi 2 lawan 1 Beckham. Kita Persib itu kalah jumlah. Iya. Ya. Terus datang dibantu sama Rian Kurnia. Oh, di depan lawan 11. 2 lawan 1. Terus dibantu sama Rian Kurnia. Terjadi 2 lawan 2, akan tetapi masih bocor. Karena kombinasi play dari Madura terjadi sangat rapi. Itu kesalahannya defend ketika 2 lawan 2 tersebut. Apa kesalahannya? Di Persib yang defend-nya ya si Beckham sama Rian Kurnia itu tidak sabar. Tidak sabar. Dia ingin sekali. Tidak pressing. Jadi bawa sekali teh gitu, ngerebut sekali. Ya. Dengan posisi pada saat itu kalah jumlah. Iya, awalnya kalah jumlah. Akan tapi dibantu oleh Rian Kurnia. Di situ Madura melakukan kombinasi play, terus diakhiri dengan wall pass, wall pass, terus lakukan crossing ya. Ya. Dari kiri ke kanan ya, dari kotak kecil itu kan ya. Iya. Nah itu si Jaja sampai nggak kerja aja kalau nggak salah. Iya, pemain Persib terfokus pada bola. Dibiarkan para pemain Madura tanpa penjagaan. Maka si Hugo enak ya masukin bola. Betul. Hugo sahada ya, Hugo Gomez. Jaja teh ya, bro. Jaja Hugo eta kene ternyata. Melakukan scoring. Ya Ustaz Farudin Pais sangat bebas. Farudin mana ya? Farudin Pais. Filsuf bro, filsuf pemikir bro itu. Ngaji filsuf apa tuh ayeuna di dia. Mungkin itu ya nanti bahkan jadi bahan evaluasi untuk Luis Milla, bagaimana cara prevent goal dari samping. Prevent goal itu mencegah. Tapi coach ya ketika komentar tuh orang lanjut bro. Tapi coach waktu saya ngerasa beda ya bahwa permainan Luis Milla di musim ini, karena kan waktu kemarin itu di preseason dia ada berapa kali uji coba sama U20, sama Bandung United, sama Sleman, terus sama Dewa dulu. Dewa, terus sama Sleman. Iya. Sama Dewa menang. Iya. Dewa Bali, Bro. Dewa United. Bali. Lain. Astagfirullahaladzim. Dewa United. Lanjut. Lawan PSS Sleman seri. Iya. Nah, dari 2 pertandingan ini saya ngerasa bahwa Luis Milla itu merubah pola. Iya. Yang tadinya ketika Persib unbeaten musim lalu, unbeaten teka elehkeun. Oke. Mainnya tuh enak ngalir, build up teh enak kan coach. Iya. Dari build up teh membangun serangan. Ngerti. Build up membangun serangan, istilah sepak bola tah. Build up membangun serangan itu kan enak dari belakang ke Nick, dari Nick bisa ke samping atau ke kiri ke kanan misalkan, terus atau si Maklok bergantian datang dari tengah gitu kan.
dari half space. Nah, tapi sekarang itu atau ini gara-gara dua pemain ini baru, Ya, kan si Alberto sama si Putu Gede kan Putu Gede baru, sehingga ada Canggung. canggung adaptasinya Chemistry. kurang, chemistry-nya belum dapat, sehingga kemarin pas lihat ke depan terus gitu, nggak ada secara rapi gitu lah. Terus, ya kalau dilihat dari permainan itu bukan kesalahan dari pemain, akan tetapi skema atau sistem yang dilakukan oleh Madura itu bagaimana cara mencegah Persib itu untuk build up. Jadi ketika bola di Alberto yang saya lihat, Beto sama si Ripera itu langsung press. Jadi Alberto itu kalah jumlah 2 lawan 1. Dia kebingungan mau passing ke sini takut kena, passing ke sini takut kena. Ya udah dia direct saja ke depan daripada mengambil resiko. Tuh orang ngerti bro. Ngerti. Mengambil resiko. Persib tidak diberi kesempatan untuk bingung. Tapi dibanding dengan Madura juga gitu, Coach. Madura kan build up dari belakang. Iya. Dari belakang itu Kleberson kalau yang belakang tuh Noval. Martin Mahler, Jakob, Kleberson. Martin Kleberson. Nah, si kiper si Satria Tama itu berani gitu. Iya. Meskipun Persib juga high pressing gitu. Iya. Nah, bedanya kenapa tuh? Bedanya ketika si Martin Tama itu passing, tidak dikunci oleh David da Silva. Terlalu jauh jaraknya. Kalau misalkan beda dengan ketika Beto sama si Ripera ke Alberto. Dia mengunci semua pemain Persib yang jalur passingnya. Jalur passingnya, press build up-nya berhasil. Nah, terus ada posisi nomor 6-nya atau holdingnya, gelandang bertahannya tidak terkunci oleh pemain Persib, terlalu jauh juga jaraknya. Jadi memudahkan pilihan untuk Satria Tama atau untuk si Kleberson itu passing kemana saja gitu. Jadi arah passingnya enak gitu lihat kemarin permainan Madura itu cair gitu ya. Iya. Kelihatan meskipun secara dominasi permainan Persib megang ya. Iya. Banyak pelanggaran, banyak apa. Nah, soal pelanggaran set piece gitu. Iya. Nggak dimaksimalkan. Iya, betul. Mungkin itu gimana ya, saya juga ngomong, bro. saya juga kurang paham gitu bagaimana inginnya Coach Luis Milla, mungkin kombinasinya seperti apa, apakah yang dilatihnya tidak dilaksanakan karena pemainnya kurang fokus atau gimana. Itu kembali lagi pemain sudah yang di lapangan. Tapi ketika pengalaman saya melatih, biasanya suka dilatih bagaimana cara set piece di kanan, di kiri, pelanggaran di posisi mana. Itu sudah ada bagiannya masing-masing gitu. Kemarin kan berapa kali corner, hampir 10 kali lebih. Iya. Itu kan dari kanan sama Ciro kebanyakan, dari kiri sama Edo ya. Edo siapa ya kiri? Edo atau Mako? Gantian sih. Gantian. Iya. Dari kalau di kanan kan si Ciro terus ya, hampir terus. Nah, kemudian udah nih babak pertama Persib ketinggalan 1-0. Yang menariknya Luis Milla memasukkan Tiron. Nah, ya Tiron mengganti Beckham ya. Nah, itu dari sisi taktikal apa sih, kenapa padahal si Beckham itu bro untuk goreng-goreng teuing. Iya. Dilihat si Madura itu mencegah Persib menyerang itu memakai 2 holding. Di situ ada Jakob sama si Gomez. Nah, ketika Beckham mau ngasih bola, pasti kena atau terbaca oleh 2 pemain tersebut. Jadi pergerakan Beckham tidak berkembang lah ketika kemarin melawan Madura tersebut. Soalnya waktu kemarin itu si Beckham sering kena tactical foul. Iya. Sama Gomez atau sama Jakob, ya. Karena terkunci 2 lawan 1 kalah jumlah. Jadi untuk si Luis Milla mungkin kalau pikiran saya itu berpikir bagaimana cara untuk merusak atau
melewati halangan tersebut. Karena kan emang apa tuh si Tiron dari klub mana sebelumnya? Mungkin ada kelebihan yang dari Tyron yang tidak dimiliki oleh Beckham. Nigeria. Hah? Nigeria. Nigeria. Tyron Orang Spanyol musim lalu main di Liga Thailand, Chonburi. Can pernah kali pertama kali. Menurut salah lain Chonburi namanya. Nah, itu Liga Thailand lah. Itu pertama kali si Alberto pertama kali, si Tyron oke pertama kali. Tapi yang menarik tuh di Madura ada pemain Meksiko, itu pemain pertama di Meksiko di Indonesia. Saya sih nomor 7 udah. Nomor 7 ya. Nomor 7 Beckham. Rivera. Ya. Si Rivera. Oh, PSM ngobrol lah tuh. Madura. Madura. Rivera ya. Nah, kemudian Persib juga memasukkan Robby Darwish. Nah iya betul. Ngeganti siapa tuh? Putu Gede. Nah, apa yang diinginkan Luis Milla? Atau ada deadlock apa nih? Ya, betul. Ketika si Robby Darwish masuk, yang saya lihat permainan semakin berkembang. Kenapa? Senior. Karena ya. Kenapa senior? Karena menurut pandangan saya ketika Irianto di holding, permainan untuk menyerangnya tidak berkembang, tapi kuat dalam bertahan. Ketika Irianto di holding. Tapi ketika Robby Darwish masuk, ketika menyerang lebih bervariatif. Kombinasi play lebih hidup lagi. Iya. Karena pada akhirnya Robby Darwish itu menjadi pemain kunci yang membuat Persib dapat penalti. Iya, gara-gara dia Ciro melakukan akselerasi, terus Ciro lakukan passing ke Robby Darwish. Robby Darwish dilanggar ya. Di-tackle sama Reva Adi Utama. Nonton tuh Robby Darwish kartu kuning. Ya emang rada suluduk sih. Anak muda semangat. Jika iya soalnya sekilas jika Haryono cara mainnya tetapi iya mah versi nu bisa passing enakeun gitu. Oh, itu nyebut Haryono tuh bisa passing. Astagfirullah. Ganteng pengangkut air, Bro. Iya, saya sangat hormat dengan Haryono yang membawa Persib juara 2014. Tapi dari sisi kekurangannya mungkin Haryono itu dari segi passing mainnya tuh enggak, ya dia untuk nahan enak. Tapi untuk ngalirin bola, nah itu kurang. Nah, si Robby Darwish punya itu, dan satu lagi ada senjata yang lagi tren di Indonesia. Apa tuh? Senjata itu tuh lemparan ke dalam jauh. Throw in. Oh, iya benar. Kayak siapa kalau di timnas? Arhan. Anjir, keren. Arhan. Apa, Bro? Atlet lempar remih. Iya, mesti jadi viralnya diterapkan oke di mana gitu. Emang sebetulnya itu teh udah lama gitu usang. Di luar mah bahkan sampai kayak nu salto. sambil salto terus lempar. Aslinya aya eta. Nah, di Indonesia kemarin rame nanti ku si gara-gara gol Arhan aja. Si Arhan, Dewangga, terus ada pemain Persib waktu Kakang. Bukan, yang waktu itu teh pindah ke Persisam ke Borneo. Indra Mustafa. Nah, si Indra Mustafa ge punya lemparan jarak jauh itu. Nu kamari di ayeuna tadi main. Tapi menariknya si Robby Darwish teh sahandapeun coach-nya. Umurnya berapa sih? Umurnya berapa? Sebenarnya Kelahiran 2002. Robby Darwish teh. Berarti 19 tahun ya teh. Gokil. Nah, 21. 22 kan ini 2002 tilu. 21. Kurang 21. tilu. Capek bener 2 hiji. Capek kieu matematika remedial teh. Bener 2 hiji. Nah, di Liga Indonesia kan aya aturan harus memainkan 2 pemain muda U21. 2 orang. Kemarin itu diisi oleh Beckham. Robby Darwish. Bukan pas babak pertama. Ciro. Beckham jeung gede. Si eta termasuk. Rian. Hanya Beckham juga itu 2001. U21 kan diwajibkan. Nah, bukan mah wajib 45 menit ada pemain U21 lah gitu. Iya. Jadi babak kaduana nya sok we diganti deui oge gitu. Itu upaya PSSI atau PT LIB buat
mengembangkan usia muda, Bagus. memberi jam terbang. Ya, benar. Itu coach. Nah, David da Silva menarik deg-degan si coach Tuh, nonton penalti. Nah, iya. gaya penalti ancelom uncal. Tengawahan apa gua? Sab tonton gerar ieu na. Kan yang kudu searching ayeuna. Ancelom uncal David da Silva. Nah, itu kurang kan pernah gagal ya coach ya? Iya. Si David da Silva penalti ancelom uncal teh. Nah, ala-ala pemain Chelsea Ala, si Jorginho. Jorginho Jorginho. itu naon sih kelebihannya? Untuk itu kan ada gerakan tipuan ketika melompat. Nah itu agar si kiper tertipu gitu. Jadi kiper teh gerak di heula gitu. Nah ya gerak terlebih dahulu. Misalkan posisi tubuhnya mengarah ke kanan, akan tetapi waktu pas syuting dia melakukan ke kiri, diarahkan ke kiri. Nah tapi itu kembali lagi ke pemainnya masing-masing sih. maksudnya pemainnya khawatir. Asli khawatir. Dulu ente nonton si David da Silva penalti tuh. Nonton. Khawatir teh si ente Agus tuh. Khawatir kan beberapa kali sering gagal. Gagal. Oh sering gagal pantas. Nah gitu. Nah, coach komentar lainnya mungkin untuk pertandingan Persib perdana lah. Iya. Gimana? Apa yang harus diperbaiki dan mungkin meskipun kita tentu lebih bukan lebih tahu tapi ilmunya nggak sebanding dengan Luis Milla. Iya. Dia pernah juara Euro bawa juara Spanyol ya. Juara Euro Spanyol U2 ini gitu misalnya. Nah, mungkin ada masukan buat atau bukan masukan. Nah, naon sih kudu dibenahi? Wah, kalau misalkan yang dibenahi itu, kalau dilihat ya secara dari permainan itu, mungkin evaluasinya yang pertama terjadi gol. Bagaimana prevent gol dari samping dan bagaimana posisi pemain. Tapi selebihnya itu kehendak Luis Milla. Ya para pelatih di Indonesia mungkin ketika tim A bermain seperti ini, yang akan bermain selanjutnya juga mengantisipasi bagaimana tim ini agar tidak bisa bermain melawan itu, agar tim yang lainnya bisa menang. Contohnya, misalkan Persib bermainnya build up. Nah, nanti lawan Arema bagaimana cara mencegah Persib itu melakukan build up. Sepak bola itu, ya kalau menurut saya sepak bola itu tidak baku. Tidak baku. Ya, selalu berubah-ubah, fleksibel, taktikal itu ya. Soalnya kalau misalkan baku gitu, itu mudah bisa sebenarnya. Iya. Kebacaan tuh. Kebacaan tuh. Bro. Menarik, sepak bola menarik. Iya. Menarik, gokil. Menarik nonton Persib. Berarti menarik. Pertandingan selanjutnya tanggal 7 kalau nggak salah lawan Arema di Kapten Iwayan Dipta. Karena kan Arema lagi dihukum akibat tragedi Kanjuruhan yang sampai hari ini belum tuntas. Nah, main di Dipta malam itu coach gimana? Soalnya kemarin Arema juga kalah ya, iya, lawan Dewa United. United. Nah, saya belum nonton atau belum lihat siapa saja materi pemain Arema ya, tapi mungkin gimana nih prediksi line up yang akan diturunkan Luis Milla ketika lawan Arema gitu. Kalau dilihat dari kemarin mungkin ada sedikit perubahan untuk pemain belakang mungkin ya. Dan ada perubahan di sektor lini tengah juga. Perubahan. Ya. Nah, siapa tuh yang kira-kira bakal diganti atau bukan dirotasi lah? Dirotasi kalau melihat dari permainan di babak kedua yang lebih baik, menurut saya si Putu Gede mungkin ditahan dulu. Irianto ke belakang, di tengahnya masuk Robby Darwish. Jadi Robby Darwish dimainkan pertama ya, gitu. Robby Darwish dimainkan Terus pertama. satu lagi di kirinya Sato tetap Sato. Oke, berarti di tengahnya? Di tengahnya ada Klok, Robby Darwish dan Beckham yang pertama. Soalnya kan Tyron ditakutkan masih cedera. Karena sampai hari ini kita belum menerima informasi lanjutan ya. Iya, benar. Soal keadaan si Tyron. Nah,
untuk misalkan waktu itu Persib itu punya Nick Kuipers. Nah, untuk itu ya kan kemarin itu Nick Kuipers, kemudian Jupe, terus Erianto, Abdul Aziz itu nggak masuk ke DSP. Iya. Ya. Apa itu DSP? Daftar susunan pemain. Oke, line up. Beda line up itu yang diturunkan. DSP itu yang ada di seluruh skuad gitu. Oh. Gitu. Nah, kemarin itu Jupe, Nick, Victor, Aziz, Erianto nggak masuk ya. Nah, mungkin itu statusnya masih pemain Persib. Karena kemarin juga masih pakai baju Persib gitu. Nah, tapi yang jadi apa sih kegamangan lah mungkin buat mereka itu kan bursa transfer tanggal 20 ditutupnya. Jadi kemungkinan bahwa Luis Milla itu sebelum Persib memulai laga atau lagi di pre-season dia itu membutuhkan hanya 23 pemain, Bro. Sementara Persib itu ada 30-an pemain. Berarti kan ada dipangkas. Iya. Nah, itu jadi ada yang bertanya-tanya nih kemana, nih kayak kene. Nih kayak kene kemarin di bangku VIP agensi. Nonton. Nah, di VIP nonton agensi Jupe dan lain-lain gitu. Tapi beda rombongan cenah cek kabar lain mah. Iya. Bahwa jadi kan biasanya squad kalau ke stadion naik busnya. Ya. Nah, orang-orang yang tidak masuk DSP itu beda mobil. Ngekolbak. Mungkin naik mobil pribadi lah. Nah, ketika ditanya Luis Milla waktu setelah match, karena inilah hidup, cenah. Inilah hidup seorang itu akan datang dan pergi gitu. Jadinya wayahna tarima keun cenah gitu. Ya. Karena pelatih itu menginginkan yang bisa memahami bagaimana sistem bermain dari filosofi pelatih tersebut. Tapi kan coach untuk waktu sekarang nih, ini masuk logistik masih kayaknya mikiran siapa yang pantas dan tak pantas untuk main di Persib. Sementara kan Liga ngeski mulai. Kan jadi tanda tanya. Karunya tuh bro, buka istri jeung budak. Asli merupakan hobi mengbal tadi gawe. Lu nonton kalau nuntut. Tapi kan kontrak kok masih berjalan lah. Oh dibayar. Iya. Dibayar tuh. Ngan nyeri hati. Main-main. Oke, berarti tanggal 7 main lagi malam lawan Arema. Prediksi skor. Orang judi, gas. Prediksi skor Arema kalah PSM kemarin. Lawan Dewa. Iya, 1-0. Kan Dewa di mana itu bener? Dewa United. Daerah mana itu? Apa sih daerah nama? Tangerang. Home base nama di Tangerang. Rans Cilegon, Banten. Pindah si Rans. Kas Sleman. Anehnya aya lebih aneh bro. Ngaran Bayangkara FC jadi Bayangkara Presisi. Oh jadi pure milik polisi itu. Emang itu, tapi kan mekanisme pergantian nama klub itu harus disahkan ketika Kongres PSSI. Tapi tak apa sih bahasa Kongres kamari aya wacana atau aya perubahan nama atau itu. Walau alam bisawab. 2-1 lucu 2-1. Siapa yang menang? Persib 2-1 lucu sih. Saya sih 1-0 cukup lah. 1-0. Tapi Da Silva deui. Dua orang dia nganalisis kayaknya memang Robby Darwis keren. Aya bro, Robby Darwis. Coach, prediksi na coach terakhir. Dari saya mungkin 3-1. 3-1. Bang Pran 2-1 rada ieu. 2-1. Realistis saya mah 1-0. 1-0. Tapi untuk Dipta itu ada selalu berpihak ke Persib. Iya. Selina itu mah lain ini. Lain musik. Tapi beberapa kali main gitunya, kecuali lawan Bali lah. Dipta itu selalu memberikan tuahna. Beda jeung GBLA ting aya naon sih GBLA. Oke, gitu aja mungkin. Betul. Ya. Bro Jamil gimana? Seru banget. Semakin tertarik. Wah, luar biasa. Benar saya
Jadi makin ngefans ke Barca. Everton. Jadi ya benar, sepak bola kacakan tuh ya kan sebuah bukan kebanggaan apa ya, milik kita gitu. Lain orang Bandung lamun khususnya Jawa Barat ya. Lain orang Bandung mun Persib dan memang ternyata saya yang memang sangat polos ini setelah mendengar penjelasan lagi soal bola, memperhatikan pemain-pemain, ternyata memang seru gitu. Niat nonton kayak tanggal 7. Niat di TV kan? Di TV. Memotong layar kaca. Tapi memang seru, dan tadi sempat disinggung soal tiket, bagaimana kritik bobotoh dan lain-lain. Ya itu tentang kepedulian. Bukan benci, enggak. Kita enggak. Apapun hashtagnya, saya tidak mau nyebut itu, cuman itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap klub yang kita junjung gitu. Pengen juara, pengen menang, pengen tampil luar biasa, ya kan. Tapi kalau menurut saya tertarik dengan salah satu spanduk di Tribun Timur. Apa tuh? Berilah kemudahan, jangan mempersulit. Bagus. Dipermudah bukan dipersulit. Bagus. Kalau dalam hadis itu ada ini, yasiru Ayat. walat asiru. Nah, ayo tetap. Hadis. Oke. Yasiru walat asiru. Permudah jangan dipersulit. Aya lanjutanna teh. Apa tuh? Basyiru walat tunafiru. Nanda. Berilah kabar gembira, jangan membuat lari. Nah, salah satu nanti 70 menit ke 75 atau babak kedua bobotoh keluar itu bagian daripada lari karena Persib tidak memberikan kabar gembira. Bagus. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya Farhan Jamil, Jalan Sunandar dan Coach Dania. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.